Dalam pernikahan Ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad SAW menyimpan 3 fakta unik, yakni tentang usia, tentang status, dan tentang mas kawin. Kita bahas di video ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang kita paham bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah, ada beberapa fakta yang hari ini menjadi perhatian untuk kita. Pertama adalah soal usia. Ketika menikah, usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun dan Ibunda Khadijah adalah 40 tahun. Yang kedua adalah soal status. Waktu menikah, Ibunda Khadijah statusnya janda, sementara Nabi Muhammad statusnya adalah perjaka. Begitupun mas kawin. Ketika menikah, Nabi Muhammad SAW memberikan mas kawin sebesar 20 ekor unta kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dari fakta pernikahan ini, sesungguhnya adalah pembelajaran buat kita. Ketika kita mau menikah, seharusnya soal usia, soal status, dan soal mahar, mas kawin, itu tidak menjadi tembok penghalang untuk kita menikah. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam kisah pernikahan Ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan beberapa hal bahwa 3 hal ini tidak boleh menjadi penghalang untuk kita menikah. Tidak boleh menghalangi cinta kita kepada calon pasangan kita. Yuk kita bahas sejenak. Yang pertama adalah soal usia. Ketika menikah, usia Ibunda Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad 25 tahun. Artinya selisih 15 tahun. Selisih usia ini tidak menjadi persoalan. Selisih usia ini bukan menjadi penghalang cinta. Sekali lagi, basicnya bahwa kalau kita itu menikah karena lillahi ta'ala, maka segala macam kriteria, segala macam ketentuan, syarat prasyarat itu akan menjadi nomor kesekian kalinya. Kenapa? Karena utamanya adalah Allah Ta'ala. Selain kisah Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Khadijah, kita bisa membaca beberapa sejarah bahwa seringkali terjadi pernikahan yang terpaut usianya. Entah itu laki-lakinya yang lebih tua ataupun yang si akhwatnya lebih tua. Itu tidak masalah sama sekali. Kita bisa mengambil contoh misalnya adalah pernikahan antara Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara Ummu Aiman itu adalah seorang budak yang pernah merawat Nabi Muhammad saat kecil. Ketika Nabi Muhammad SAW kecil, ditinggal wafat Ibunda Aminah, maka yang merawat, yang membawa kembali ke kota Mekah adalah Ummu Aiman. Artinya, Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman itu jaraknya adalah seperti nenek dan cucu. Bisa dibayangin ya. Jadi, Ummu Aiman itu seorang nenek, karena dia adalah yang merawat Nabi Muhammad. Sementara Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Terpaut jauh usia, tapi lihatlah ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan barang siapa ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Dan kita tahu apa yang terjadi, menikahlah mereka berdua yang usianya terpaut antara cucu dan nenek. Ummu Aiman yang sudah sepuh, yang dulu pernah merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kini menikah dengan anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya terpaut jauh, nenek dan cucu. Tapi karena niatnya Allah lillahi ta'ala, mereka tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan memunculkan generasi yang bernama Usamah bin Zaid, seorang
pemuda yang kelak akan menjadi panglima di usia 17 tahun untuk membawa pasukan Islam memimpin ke Romawi. Antara laki-laki dan perempuan, tua perempuannya, tua si calon mempelai perempuannya, tapi itu bukan penghalang. Atau kita bisa mengambil pembelajaran juga dalam kisah Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu posisinya adalah dia seorang duda dan usianya 81 tahun. Karena beliau membenci status bujangan, beliau tidak ingin jomblo ketika hidupnya, jangan sampai wafat dalam keadaan jomblo, maka beliau ingin menikah. Dan menikahnya adalah melalui perantara sahabat Abdurrahman bin Auf dan istrinya. Dipercayakan, tolong saya carikan istri untuk menemani akhir hidup saya. Singkat cerita, sahabat Abdurrahman bin Auf dan istrinya berhasil mendapatkan calon istri untuk sahabat Utsman bin Affan. Namanya adalah Nailah. Dan Utsman bin Affan hanya tahu namanya, orangnya seperti apa, ceweknya yang mana, perempuannya potongannya gimana. Sahabat Utsman bin Affan tidak tahu sampai melakukan akad nikah. Setelah akad nikah dilakukan, barulah sahabat Utsman bin Affan bertemu dengan istrinya itu, yang bernama Nailah itu. Dan betapa kaget Utsman bin Affan begitu melihat istrinya, Nailah, ternyata masih sangat muda, usianya 18 tahun. Sangat muda. Utsman bin Affan 81 tahun dan Nailah 18 tahun. Angkanya kebalik, berbeda sangat jauh. Sampai Utsman bin Affan, aku ridho kalau kamu mau membatalkan akad nikah ini. Aku rela melepaskanmu kalau kamu tidak ridho dengan akad nikah ini. Kenapa? Ya, Utsman bin Affan tahu diri, saya udah tua, sementara kamu masih muda. Tapi kata Nailah, apa yang engkau katakan wahai Zunnurain? Aku ingin menjadi istrimu. Tetapi aku ini sudah tua, kata Utsman. Tidak cuma itu, Utsman bin Affan membuka sorbannya, ada bagian kepala beliau yang sudah botak, rambut yang sangat memutih. Utsman menyatakan, aku ini tidak hanya tua, tapi aku sudah tua bangka. Aku rela kalau kamu tidak ridho dan melepaskan nikah ini. Tetapi Nailah menyatakan, hidupmu, hari-harimu, masa mudamu sudah engkau habiskan untuk menemani perjuangan Rasulullah. Dan aku ingin menemani hari-harimu sampai akhir hayatmu. Diucapkan kalimat itu oleh Nailah sembari mengecup kening Sayyidina Utsman bin Affan yang sudah sah menjadi suaminya. Masya Allah, barakallah. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita ngomongin pernikahan, sebenarnya usia itu tidak masalah. Entah itu yang tua istrinya atau yang lebih tua suaminya, itu sama sekali tidak menjadi masalah. Mungkin usia itu hanya bisa diomongkan kalau soal sekolahan aja. Oh, kamu dulu, aku masih SMP, kamu masih SD, aku kelas 3, kamu kelas 1, aku sudah SMA, kamu kelas 1 SD. Itu soal sekolah saja, soal waktu kita menempuh pendidikan aja. Tapi begitu kita sudah dalam kehidupan, usia itu sudah tidak bisa menjadi acuan. Usia itu sudah bukan lagi menjadi penghalang. Maka siapapun kita, kalau memang sudah ketemu yang sudah cocok, ketemu yang kita yakini solihah, walaupun berbeda usia, tidak mengapa, tidak masalah. Dan itu bukan menjadi penghalang untuk saling mencintai selama niatnya adalah karena Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.